Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sari Anik dari kelas TIF 24D dengan NIM 245520111174. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan perancangan pengelamatan IP menggunakan metode variabel like subnet max atau VLSM, yang dimana jaringan awal yang digunakan pada studi kasus ini adalah 192.168.1.0 dengan prefix strip 24. Jaringan tersebut akan dibagi ke beberapa ruangan di dalam perusahaan, di mana setiap ruangan memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda. Adapun ruangan yang akan dibuat subnet adalah ruangan IT, ruangan HRD, ruangan customer service, ruangan keuangan, dan ruangan kepala seksi. Karena kebutuhan host pada setiap ruangan tidak sama, maka metode VLSM sangat cocok digunakan agar pembagian IP address lebih efisien. Lalu, langkah pertama dalam metode VLSM adalah mengurutkan kebutuhan host dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang dimana di sini ruangan IT memiliki kebutuhan host terbanyak, diikuti oleh HRD, lalu customer, lalu keuangan, dan terakhir kepala seksi. Setelah kebutuhan host diurutkan, langkah berikutnya adalah menentukan subnet mask yang sesuai untuk masing-masing ruangan. Penentuan subnet mask ini bertujuan agar jumlah IP address mencukupi kebutuhan host tanpa terjadi pemborosan IP. Lalu untuk ruangan IT dengan kebutuhan host paling besar digunakan subnet dengan prefix strip 28 yang menyediakan 16 alamat IP dengan 14 IP yang digunakan oleh host. Lalu ruangan HRD dan customer service juga menggunakan prefix -28 karena kebutuhan host masih berada dalam rentan tersebut. Untuk ruangan keuangan digunakan subnet dengan prefix strip 29, sedangkan ruangan kepala seksi menggunakan prefix strip 30 karena hanya membutuhkan sedikit IP address. Lalu setelah subnet mask ditentukan, saya melakukan pembagian subnet secara berurutan mulai dari network address 192.168.1.0. Lalu setiap subnet juga memiliki network address, host rank, dan broadcast address yang berbeda dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Dengan pembagian ini, seluruh ruangan mendapatkan IP address sesuai kebutuhan, dan sisa IP address masih dapat digunakan untuk pengembangan jaringan di masa mendatang. Lalu pada tahap ini, hasil perancangan IP address yang telah dihitung secara VLSM dapat diimplementasikan ke dalam jaringan, baik secara manual maupun menggunakan simulator jaringan. Setiap perangkat pada masing-masing ruangan nantinya akan diberikan IP address sesuai dengan subnet yang telah ditentukan, sehingga perangkat hanya dapat berkomunikasi di jaringan yang sesuai. Perancangan pengelamatan IP dengan metode VLSM ini juga membantu dalam meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan, karena setiap subnet dapat dibatasi sesuai fungsi dan kebutuhannya. Selain itu, strukturnya juga yang rapi akan memudahkan proses monitoring, troubleshooting, serta pengembangan jaringan di masa depan tanpa harus mengubah keseluruhan konfigurasi IP address. Selain efisiensi pengguna IP address, metode VLSM juga memberikan keuntungan dari sisi fleksibilitas perancangan jaringan, yang dimana administrator jaringan dapat dengan mudah menyesuaikan pembagian subnet apabila terjadi perubahan jumlah perangkat di satu ruangan. Perangkat yang baik sejak awal dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi seperti terjadinya konflik IP address atau pemborosan alamat IP yang tidak digunakan. Demikian, dengan memahami konsep VLSM secara perhitungan dan perancangan, diharapkan kita mampu menerapkan pada kasus jaringan nyata baik dalam skala kecil maupun skala besar.
Demikian penjelasan mengenai perancangan pengelamatan IP address menggunakan metode variabel length subnet mask atau VLSM pada soal nomor 1. Semoga penjelasan ini dapat memberi pemahaman mengenai pentingnya perancangan jaringan yang efisien dan terstruktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai perancangan pengelamatan IP menggunakan metode VLSM pada soal UAS nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.